Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan bersama Pak Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry Sambuaga di sini, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Eliza, silakan. Ya, terima kasih Poppy. Pemirsa, kinerja ekspor minyak sawit ke pasar utama dari sisi nilai maupun volume sepanjang 2020 cukup bervariasi. Hambatan bagi kinerja ekspor sawit saat ini datang dari situasi pandemi COVID-19 dan dari pasar ekspor beberapa negara di dunia. Kita lihat di sini terkait dengan ekspor sawit ke pasar utama pada periode Januari hingga April 2020, di mana untuk India sendiri kita lihat volumenya naik secara year on year 11,2% menjadi 1,64 juta ton. Secara nilai kita pun naik secara year on year naik 55,3% menjadi 1,09 miliar US dollar. Sementara kita lihat juga ke pasar Pakistan, di mana secara volume turun 3,0% year on year menjadi 691,5 ribu ton. Dan nilainya cukup naik 22,3% secara year on year menjadi 452,7 juta US dollar. Data dari Kementerian Perdagangan kita lihat untuk ekspor sawit ke pasar utama Tiongkok di sini dari volume dan juga nilai turun 54,3% secara year on year menjadi 879 ribu ton. Secara nilai turun 48,5% menjadi 497,4 juta US dollar. Belanda kita lihat juga volume dan nilainya turun 27,9 year on year menjadi 895,4 ribu ton, dengan nilai pun turun 9,3% menjadi 348,3 juta US dollar. Ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ekspor Minyak Kelapa Sawit menurut negara tujuan utama pada 2019 terbesar yakni tujuan Tiongkok. Berdasarkan ini mencakup dari sisi lain dan juga volume minyak kelapa sawit. Kita lihat di sini ekspor minyak kelapa sawit negara tujuan utama yang mana adalah Tiongkok pertama dengan sebesar 3,01 miliar US dollar di 2019. Kemudian pasar kedua adalah India, lalu Pakistan, Belanda dan Amerika Serikat sebanyak 658,6 juta US dollar. Selanjutnya kita lihat di sini untuk berdasarkan volume. Kalau tadi adalah nilai, ini volume di mana Tiongkok sebanyak 5,79 juta ton, lalu masih India, Pakistan, Belanda dan Amerika Serikat 1,18 juta ton. Ini adalah 5 negara tujuan utama kita. Ya, sementara itu hambatan yang masih dihadapi ekspor sawit Indonesia dari beberapa pasar dunia yaitu dari pemerintah Amerika Serikat dan otoritas Uni Eropa. Pemerintah Indonesia pun telah berupaya melakukan banding. Terkait hambatan ekspor biodiesel ini adalah beberapa diantaranya di pasar Amerika Serikat dan Uni Emirat. Kita lihat di sini di pasar Amerika sendiri hambatannya, maksud kami ini Uni Eropa, ya di pasar Amerika sendiri di mana hambatannya adalah dikenakan anti dumping dan anti subsidi, lalu total margin AD/CVD sebanyak 126,97% sampai dengan 341,38%. Lalu kita lihat di sini pemerintah melakukan upaya banding terkait dengan hal ini di DSB WTO dan dalam proses banding USCIT. Nah, kalau ini salah satunya juga tadi di pasar, setelah tadi di pasar Amerika Serikat, kita lihat di pasar Uni Eropa ya, di mana hambatannya adalah dikenakan anti subsidi, lalu ada range provisionalnya CFD yaitu sebanyak 8 sampai dengan 18%. Pemerintah tentunya menempuh pembelaan melalui forum hearing dan juga penyampaian submisi. Ya, guna menyikapi tantangan pelemahan kinerja ekspor, pemerintah salah satunya telah menerapkan kebijakan B30. Program ini dilakukan sebagai langkah strategis memenuhi sumber energi terbarukan Indonesia. Di sini kita lihat untuk program mandatori biodiesel, di mana saat ini kita sudah ada di B30. Nah, ini dan sudah berjalan menuju B40. Kita tahu bahwa di targetnya, di mana Presiden Joko Widodo juga terus menggencarkan terkait dengan B50, dia akan targetkan di 2021, lalu B100 ini adalah target produksi untuk 2022 dan sumber ini dari Kementerian SDM serta Pertamina. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda Poppy Zaidra. Baik, Eliza, terima kasih untuk informasi dan datanya. Pemirsa, kami jeda sejenak, kami akan kembali usai jeda berikut ini.